Selamat datang kembali di channel Rudy Hiskia. Beberapa waktu yang lalu ada komentar ya dari kawan-kawan ya, dari seseorang yang minta menganalisa satu saham yaitu dengan kode saham SGER. Nah, nama perusahaannya itu PT Sumber Global Energy. Ini aku pikir pertama-tama perusahaan minuman, kan kode sahamnya kalau dibaca seger kan. Tapi setelah aku lihat ternyata mereka adalah perusahaan trading atau dagang batu bara. Jadi bukan pertambangan ya, tapi dagangnya aja. Ini ada penjelasan singkat. Mungkin kalau teman-teman tahu lebih dalam boleh bagi info apakah mereka hanya dagang saja atau bagaimana. Tapi aku lihat tadi laporan keuangannya memang marginnya kecil ya. Kalau margin kecil tuh otomatis pasti dagang. Gitu. Kalau aku lihat websitenya, informasinya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Dan ini perusahaan juga baru IPO beberapa tahun yang lalu. Mungkin tahun 2019 kali ya, atau 2020. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi informasi soal tahun IPO-nya. Jadi informasi di websitenya sangat sedikit. Jadi kita langsung lompat aja ke laporan keuangannya ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat valuasi harganya. Valuasi harga dari saham Seger SGER. Sekarang perusahaannya bernilai PE rasionya itu di kisaran 28 kali. Sementara itu di industrinya itu 80 kali. Jadi secara PE rasio masih di bawah industri. Masih bisa naik lagi ya secara PE rasio. Tapi kalau kita lihat price to book-nya itu sudah kemahalan ya. Jadi secara ekuitasnya lebih mahal 2 kali. Jadi kalau ditarik kesimpulan, mungkin harga dari saham Seger ini atau PT Sumber Global Energy ini mungkin kalau bagi saya pribadi harganya sudah tinggi ya. Karena price to book-nya sudah 15 kali. Lalu PE rasionya pun sudah 28 kali. Nah, jadi kalau misalnya harganya apakah bisa naik atau tidak di kemudian hari, yaitu tergantung dari omset dan laba bersihnya, apakah masih bisa naik 2 kali lipat atau tidak. Jika omset dan laba bersihnya bisa naik 2 kali lipat dari yang sekarang di laporan keuangan yang paling terakhir, nah itu kemungkinan harga masih bisa naik. Tapi kalau misalnya tidak bisa dan hanya naik sedikit, harganya tidak akan naik, bahkan mungkin cenderung flat atau turun. Tapi kita tidak tahu ya, karena pasar yang mengendalikan harga tersebut. Oke, kita langsung lihat laporan keuangannya. Ini laporan keuangan yang terakhir ya. Di tahun yang paling terakhir itu di 31 Desember 2021. Nah, ini dari sini aja lihatnya. 31 Desember 2021. Kalau secara aset lancar, mereka memiliki aset lancarnya 1,1 triliun. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka atau liabilitas jangka pendek. Ada 700 miliar. Jadi masih lebih besar aset lancarnya ya, aman berarti. Masih bisa ditutupi oleh aset lancarnya. Jadi utang jangka pendek itu sebelum 1 tahun harus sudah lunas. Jadi bisa ditutupi dengan aset lancar. Kita bandingkan modal utang dengan modal dari investor yang nyuntik dana. Yang modal utang itu sebesar jumlah liabilitas modal utang itu sebesar 800 miliar. Lalu modal dari investor hanya sebesar 400 miliar. Jadi masih lebih gede utang. Nah, ini ada resiko ya di sisi utang ya. Kita lihat komponen utangnya berapa
besar di bagian bank, karena bank ini yang lumayan bisa bikin perusahaan mendekati bangkrut. Oke, kalau di utang jangka pendek paling besarnya di utang usaha, sementara utang banknya kecil ya, hanya 2 miliar kalau kita lihat di bagian liabilitas jangka pendek. Utang bank jangka pendek ada tuh yang paling atas 100 miliar ternyata ada. Jadi utang bank jangka pendeknya ada 100-an miliar, 126 miliar. Yang paling besarnya utang usaha 500 miliar, 534 ya maksudnya ya. Lalu utang jangka panjangnya ada ya, tapi tidak besar, hanya berkisar sekitar 4 miliar. Jadi yang harus diwaspadai itu utang jangka pendek ya, bank ya. 126 miliar harus lunas sebelum jatuh tempo selama di bawah 1 tahun. Kasnya aman ada 100 miliar lebih, dan uang muka apa ini ya? Saya kurang tahu nih. Nanti harus lihat ke nomor di bagian nomor 7 ya. Coba kita lihat bagian nomor 7. Dia uang muka apa maksudnya? Nomor 7. Uang muka. Oke, ini dia. Pemasok ternyata ya, barang. Jadi pemasok ini tidak bisa menyelamatkan ya. Yang bisa menyelamatkan tetap hanya uang kasnya saja. Kita kembali lagi ya. Nah, jadi ini ada resiko mereka bisa gagal bayar utang. Tapi apakah besar atau tidak itu tergantung kemampuan mereka mencetak laba dan omset di tahun ini ya, lebih tepatnya ya. Kalau misalnya berhasil naik 2 kali lipat, utang tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka gagal mencetak omset yang tinggi, utang menjadi masalah. Gitu. Oke, kita langsung ke bagian berikutnya. Nah, pendapatan bersih naik 2 kali lipat ya, dari tahun 2021 dari 2020 ke 2021 naik hampir 2 kali lipat, dari 2 triliun menjadi 3,9 triliun. Beban pokok pendapatannya mendekati omset ya. Jadi aku bilang tadi, makanya mereka marginnya sangat tipis. Jadi mereka ini perusahaan dagang. Jadi benar-benar dagang. Jadi mereka bukan pertambangan ya. Jadi mereka dagang batu bara. Marginnya sangat tipis. Di 2020 mereka hanya mencetak laba kotornya itu 100 miliar, 105 miliar, sementara di tahun 2021 naik 2 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat kali ya. 366 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya perusahaan ini mau meningkatkan laba kotornya, mereka harus meningkatkan omset mereka. Jadi kalau misalnya di 2022 ini mereka mau meningkat, maka omsetnya mereka harus didorong nih. Omsetnya harus diperbanyak. Laba bersihnya naik hampir 10 kali lipat ya. Mungkin bisa ya hampir 10 kali lipat lah ya, dari 27 miliar ke 202 miliar. Jadi karena ketolong omset ya, omset yang naik 2 kali lipat. Jadi memang titik utamanya omsetnya harus naik lagi. Jadi karena marginnya tipis, omsetnya harus ditinggiin. Kalau menurutku pribadi, margin yang tipis itu bisnisnya itu nggak enak. Kenapa? Kalau misalnya omsetnya turun, uang yang masuk ke kantong kita jadinya dikit. Ya, di hati 2020 omset 2 triliun menghasilkan laba bersih hanya 27 miliar. Sementara naik 2 kali lipat omsetnya di 2021, laba bersihnya naik hampir 10 kali lipat. Jadi makanya ini perusahaan yang lumayan sulit ya, karena mereka harus mendobrak omset. Nah, omset mereka bisa naik ya tergantung permintaan kan. Permintaan batu bara di dunia seberapa besar. Kalau permintaannya mengecil, nah mereka dalam bahaya nih. Apalagi kalau mereka ada utang. Jadi resikonya jadi double. Jadi minus di Seger ini, yang pertama utangnya lumayan besar.
Yang kedua, marginnya tipis ya, keuntungannya tipis. Jadi ini lumayan sulit ya, bisnis yang lumayan sulit lah menurutku. Kita langsung ke bagian arus kas. Nah, arus kas kelihatan nih, jadi uang masuk uang keluar ya, uang cash ya. Jadi ya, kalau di laporan laba rugi kan tidak mencakup aliran cash. Nah, ini yang aliran cash yang sebenarnya ya. Jadi penerimaan dari pelanggan yang di 2020 ya, penerimaan dari pelanggan ini ada 2,1 triliun, sementara bayar ke pemasoknya ini 2 triliun. Jadi di akhir arus kasnya ini mereka minus 22 miliar. Nih, yang dalam kurung itu artinya minus. Jadi di akhir ini mereka minus 22 miliar. Karena marginnya tipis mereka, karena mereka dagang. Nah, ketika 2021 omsetnya naik, kan penerimaan pelanggannya naik nih jadi 3,8 triliun. Nyisahkan ratusan miliar kan. Jadi akhirnya uang kas yang masuk ini 186 miliar. Jadi memang ini perusahaan harus meningkatkan omsetnya. Tapi kalau omsetnya turun, ya mereka akan mengalami minus gitu. Jadi ini margin yang tipis, ini hal yang negatif ya. Kita lihat ke bawah-bawahnya ada pembayaran muka, uang investasi. Nah, ini juga mereka ngutang ya. Nambah utang jangka pendek 126 miliar. Karena ya ini tadi, mereka masih struggle dengan uang kas yang masuk ya. Ada pembayaran utang dan lain-lainnya. Jadi ini mereka bisnisnya sangat sulit. Lumayan sulit. Resikonya sangat tinggi. Karena utangnya besar dan marginnya tipis. Ya, kita lihat marginnya tipis. Kalau misalnya permintaan batu baranya menurun atau harga batu baranya menurun, ini mereka bisa bahaya. Ini mereka uangnya akan minus, cashnya ya akan kembali seperti di 2020 minus miliaran rupiah. Oke, kita akan masuk ke rekap tahunannya ya. Nah, di sini rekap tahunannya aku sudah buat. Jadi mereka baru IPO di tahun mungkin akhir 2019 atau awal 2020 ya, aku kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu ya. Jadi data yang dikolek cuman sedikit karena laporan keuangannya baru keluar 2 tahun di 2020 dan 2021. Kita lihat langsung yang merah-merah ini arus kas operasionalnya ya. Omset 1,2 triliun membuat arus kasnya minus 82 miliar. Terus di 2020 omsetnya hampir naik 2 kali lipat. Jadi arus kasnya minusnya berturun ya dari minus 82 miliar, bukan triliun ya. Minus 82 miliar menjadi minus 22 miliar. Terus di 2021 omsetnya meningkat lagi hampir 2 kali lipat. Jadi akhirnya arus kas jadi positif. Gitu. Kalau dari sisi ekuitas naik hampir 2 kali lipat karena ada penambahan laba ya. Laba bersihnya naiknya lumayan signifikan. Jadi secara keuangan mereka memang bahayanya bukan bahaya pasti terjadi kebangkrutan ya, tapi ada resiko namanya. Ada resiko mereka gagal bayar utang karena utangnya besar. Kenapa mereka harus utang? Karena uang kas yang masuk ini sedikit di tahun-tahun sebelumnya ya. 2020, 2019, 2018. Karena bisnis mereka ini marginnya tipis. Terima 3 triliun, keluar 3 triliun, jadi tipis sekali. Jadi mau nggak mau arus kas yang uang kas mereka yang negatif, mereka harus tambal dengan utang bank. Makanya itu mereka resikonya ada di bank, utang bank ya. Satu, nomor 2-nya minusnya itu margin laba kotornya tipis ya. Kita lihat yang tadi ya, laporan keuangan ini, margin laba kotornya tipis. Terus yang nomor 3 karena memang batu bara ini naik turun, harganya bisa turun, harganya bisa naik, permintaannya bisa turun, permintaannya bisa naik. Jadi ini lumayan beresiko kalau untuk diinvestasikan jangka panjang. Tapi kalau untuk investasi jangka pendek, kita harus tunggu di laporan keuangan kuartal yang ke-1 ya. Oke, kita akan lihat ke bagian selanjutnya yaitu presentasi mereka ya. Yaitu public expose
dari saham Seger SGER atau PT Sumber Global Energy. Ini ada review laporan keuangan. Tadi aku juga sudah jelasin ya. Jadi lewatin aja yang laporan keuangan. Kenaikan harga batu bara, ya ini menolong mereka ya. Akhirnya laba bersih mereka meningkat. Lalu ini lewatkan saja. Tunggu sebentar. Usaha meningkatkan kinerja perseroan. Ya, ini kayaknya ini nggak jangan dilewatin. Yang poin pertama mungkin kita lewatin aja memang karena batu bara memang sedang dibutuhkan. Yang poin kedua, perseroan telah mendirikan commodity trading company di Singapura guna memperoleh lebih banyak kontrak dengan customer di Asia. Jadi mereka bukan hanya ini ya. Jadi kenaikan omset mereka mungkin karena ini. Jadi ada pendirian perusahaan di Singapura ya. Jadi mereka untuk menggait apa yang namanya ya, lebih banyak customer. Jadi mungkin ini sebabnya ya omsetnya bisa naik. Perseroan akan memperluas bidang usaha ke energi terbarukan ya dan infrastruktur yang menunjang usaha perseroan dalam bidang komoditi. Jadi ini penolong juga ya, karena kan batu bara kedepannya banyak negara akan tidak memakai batu bara lagi maksudnya ya. Jadi mereka memperluas bidang usaha ke energi terbarukan. Ini adalah keputusan yang bijak agar kedepannya mereka tidak mati ya, karena permintaan batu bara menjadi tidak ada ya. Oke, rencana kerja untuk tahun 2021 mungkin udah lewat kali ya ini ya. Ini public exposure mungkin sudah lama. Jadi mereka mencoba cari kontrak-kontrak baru lewat perusahaan di Singapura ya. Terus perseroan akan menjajaki usaha pengolahan sampah menjadi energi yang merupakan program usaha energi baru dan terbarukan dari perseroan. Ya, ini nomor poin keduanya bagus. Jadi mereka sambil memperbaharui perusahaan mereka ya, yang margin bisnis mereka kecil. Mungkin dari pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, mungkin kalau misalnya marginnya tebal, ini bisa menolong perusahaan di kedepannya nanti. Kalau bisa ya, tapi kita lihat lagi mereka apakah bisa, poin kedua ini apakah mereka bisa merealisasikannya atau tidak. Dan tunggu kabar dari mereka ya, atau berita dari mereka. Terima kasih. Oke, kita langsung lihat ke bagian pertanyaan dari para investor dan media massa. Ini ada direktur utamanya Welly Thomas, direktur biasanya Cendas Suri Ependi, corporate sekretarinya Michael Harold. Jadi ini 2 Agustus 2021. Oke, mungkin hampir 1 tahun lalu ya. Kehadiran pesertanya media semua ya. Jadi mata acara kita lewatin aja. Ini ada penjelasan nih, Jadi rencana kerja untuk 2021 tadi seperti yang ini ya, penjelasan. Ini penjelasannya, bagaimana strategi target volume ekspor dan persentase penjualan ekspor dan lokal. Ini pertanyaan. Perusahaan berencana membuka satu perusahaan di Korea, untuk mengikuti tender dan sales di Korea. Untuk penjualan lokal, perusahaan sedang menjalin hubungan dengan PLTU untuk menambah volume penjualan lokal. Kalau ini berhasil, ini kemungkinan akan menambah omset ya, lumayan banyak. Apalagi kalau berhasil masuk ke Korea, karena Korea masih membutuhkan batu bara. Jadi kita lihat, tunggu kabarnya apakah berhasil atau tidak. Lalu target volume ekspor perusahaan adalah 3.000 ton. Persentase penjualan akan masih sama dengan tahun lalu, sekitar 90/10. Berapa kontrak batu bara yang telah terrealisasi? Pada semester 1 sudah terrealisasi
kontrak pertama dengan Vietnam sekitar 2000 ton. Ini tahun 2021 ya, maksudnya ya, bukan 2022. Jelaskan agenda bisnis untuk agenda bisnis perusahaan untuk renewable energy atau energi terbarukan ya. Sedang mencari lokasi potensial di Indonesia. Oh, mereka masih sedang dan telah menemukan satu lokasi yang potensial. Energi terbarukan ini merupakan penambahan di lini sumber Global Energy Tbk dan telah melakukan pembicaraan dengan Perusda, perusahaan daerah kali ya. Mungkin teman-teman tahu apa ini maksudnya Perusda ini. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau ini energi terbarukannya berhasil, aku nggak tahu nih seberapa besar kontribusinya ke omset perusahaan ya. Kalau besar sih ini yang harga yang per dan nilai buku yang kemahalan tadi mungkin bisa menjadi murah kalau ini kontribusi omsetnya bisa meningkat drastis ya karena bisnis baru ini energi terbarukan. Berapa target laba dan bagaimana langkah perusahaan dalam meningkatkan pasar dalam negeri? Ini ngomongin 2021 ya. Target laba dapat sedikit meningkat dari tahun 2020. Penjualan lokal kami sedang usahakan adalah supply ke PLN. Penjualan lokal akan dinaikkan perlahan karena sedikit mengganggu cash flow kami karena tempo pembayarannya lebih lama. Oke, ini kebiasaan sih memang. Jadi cash flow mereka jadi sulit. Nah ini kalau cash flow mereka sulit pasti solusi utamanya pinjem bank. Nah ini bahaya lagi nih. Kami juga sedang mencari pembiayaan yang dapat membantu kami untuk penjualan lokal. Nah ini nih, kami sedang mencari pembiayaan yang dapat membantu kami untuk penjualan lokal. Jadi karena modal mereka uang cashnya dikit, mau nggak mau mereka pinjem. Nah ini lumayan beresiko sih. Tapi gini, bisnis mereka ini bisnis yang cuannya kecil atau dikit. Kalau misalnya omsetnya turun, mereka akan rugi. Jadi mungkin harapan satu-satunya untuk masa depan mereka ya di energi terbarukan ini. Kalau berhasil mereka buat dan omsetnya bisa naik kencang atau bisa menambah laba bersih yang kuat, ini bisa jadi penolong. Tapi kalau memang ininya hanya menjadi wacana, kedepannya ini sangat bahaya bagi perusahaan ini ya, karena mereka hanya dagang batu bara. Kalau misal batu bara di stop oleh dunia, mereka selesai. Gitu. Jadi adakah sentimen atau isu yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan? Dalam waktu dekat, energi terbarukan ini dapat terrealisasi dengan mendapatkan keputusan dari Perusda di daerah Jawa. Oke, ini tergantung dari keputusan ini kali ya, perusahaan daerah kali ya di daerah Jawa. Hal ini cukup signifikan dalam menaikkan sales perusahaan. Wah, mereka bilang cukup signifikan dalam menaikkan sales perusahaan. Kalau ini signifikannya seberapa banyak nih? 90%, 50%? Nah, kita tunggu saja ya kabar selanjutnya ya. Kawasan ekonomi khusus agak terkendala akibat pandemi. Perusahaan berharap pandemi cepat berlalu dan dapat melanjutkan perencanaan perusahaan untuk merealisasikan KEK ini. Oke, sekian. Jadi kita langsung masuk kesimpulan saja ya. Untuk investasi jangka panjang ini masih abu-abu. Kita nggak tahu ini arahnya kemana ya. Sementara batu bara kedepannya sudah tidak akan dipakai lagi. Jadi banyak negara akan memakai energi terbarukan. Dan perusahaan ini pun mulai masuk ke ranah energi terbarukan ya. Dan ini mereka sudah mendekati ya di Perusda daerah Jawa. Jadi menunggu keputusan mereka. Jadi kalau deal ini bisa menolong perusahaan. Tapi kalau nggak deal ini lumayan menjadi hal yang menakutkan bagi perusahaan ini ya ke depannya nanti. Dan peningkatan permintaan batu bara pun nggak selamanya selalu tinggi, bisa saja menurun. Dan ini bahaya bagi perusahaan ini juga kan. Nah, untuk
masalah utang dari perusahaan ini, solusinya ya mau nggak mau ya right issue lah ya. Mereka harus mengadakan right issue untuk membayar utang yang ratusan miliar itu, lalu meningkatkan modal kerja mereka untuk mungkin mengalihkan bisnis lain kali ya. Jadi perdagangan batu baranya perlahan-lahan harus diturunkan untuk dialihkan ke bisnis yang lainnya agar mereka bisa tetap hidup. Nah, sekali lagi ini pendapat pribadi, jadi bisa saja salah, bisa saja kurang informasi, dan bisa saja menyesatkan. Tapi ini aku akan berpendapat dari data-data yang dikumpulkan. Sekian sih pendapatku. Jadi kalau untuk jangka panjang ini agak abu-abu. Kalau untuk jangka pendek juga harganya lagi mahal menurutku ya, karena pairnya ini mencapai, kita lihat tadi ya, pairnya ini mencapai sekitar 28 kali, sementara itu nilai bukunya itu 15 kali, 15,52 kali. Ini jadi harganya cukup tinggi. Ada resiko harganya bisa turun atau tidak naik sama sekali. Ini tergantung dari omset dan laba bersih mereka selanjutnya di laporan keuangan selanjutnya. Jadi ya untuk jangka pendek agak lumayan beresiko tinggi. Jadi sebaiknya sih kalau pendapatku pribadi jangan masuk. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang pun masih abu-abu. Jadi keputusannya ya jangan masuk. Tapi kalau udah terlanjur masuk ya mau nggak mau apa boleh buat kan. Apalagi kalau misalnya di posisi sedang rugi ya, melayang rugi, floating loss. Nah, ini kalau misalnya dapat berita bagus bisa hold, tapi kalau dapat berita jelek ya mau tidak mau harus di cut loss. Itu sih pendapatku pribadi ya. Jadi soal PT Sumber Global Energy ini ya untuk saat ini aku sangat tidak merekomendasikan untuk beli ya, karena lumayan berbahaya, resikonya sangat banyak sekali. Jadi hati-hati. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli, tetap beli ya, itu juga keputusan teman-teman juga. Tapi kalau aku pribadi, aku menghindari perusahaan ini gitu. Oke, sekian pembahasan tentang saham seger ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada mau komen tambahan, boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin menambahkan informasi, mengkoreksi sesuatu yang salah dan sebagainya, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau mau request saham, analisa saham yang lainnya, kalian boleh juga tulis di sini ya, kolom komentar. Nanti aku akan cari waktu untuk menganalisa. Dan ini analisanya belum lengkap, jadi aku akan menganalisa secara garis besarnya saja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.